perlu saya sampaikan teman-teman bahwa sebaik apapun alat itu yang kita gunakan teman-teman, secanggih apapun dia MD itu, kalau misalnya lokasi yang kita tuju itu memang tidak potensial, artinya percuma saja teman-teman. Kita hanya menguras tenaga kita dan menghabiskan waktu, kecuali memang kita niatnya untuk sekedar hobi teman-teman ya, untuk mencari keringat, refreshing, menghilangkan stres dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat hunters dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu sehat, dilimpahkan rezekinya dan memperoleh kebaikan hidup di dunia dan juga di akhirat. Sahabat-sahabat hunters, ini kali ini saya tidak merecord temuan-temuan, tapi kali ini saya ingin memberikan beberapa fakta yang berhubungan dengan kekurangan dari alat metal detektor yang saya gunakan selama ini teman-teman, yaitu MD 4030. Nah, ini dia alatnya teman-teman. Jadi inilah wujud fisik dari MD 4030 teman-teman, seperti ini. Ini alatnya teman-teman. Ini sudah saya selotip di koilnya. Namun sebelum saya memulai menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan kelemahan dan juga kekurangan dari alat ini, itu saya ingatkan kepada teman-teman, sekaligus memohon untuk sudi memberikan dukungan berupa subscribe dan juga like channel ini, karena tanpa dukungan teman-teman itu rasanya kurang sure, dan ketika teman-teman mendukung kami itu akan memberikan semangat yang lebih, semangat 45 ya kepada kita teman-teman, baik itu kepada saya pribadi maupun kepada teman-teman hunters, para hunters yang lainnya. Tentunya teman-teman sekalian, perlu kita pahami bahwa MD ini itu harganya murah ya, bahkan bisa kita kategorikan adalah urutan terbawah yang paling murah dari semua jenis metal detektor. Nah, dan juga yang harus teman-teman ketahui bahwa dari jenis alat apapun, merek apapun dan tipe yang seperti apapun teman-teman, itu semuanya pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun kali ini teman-teman, MD saya ini saya akan paparkan beberapa hal yang berkaitan dengan kelemahannya selama ini, berdasarkan fakta selama ini saya gunakan di lapangan saat hunting. Oke teman-teman, jadi langsung saja. Yang pertama itu terkait dengan jenis alat ini. Itu alat ini untuk jenis gold, emas itu dia memiliki keterbatasan teman-teman, yaitu sensitivitasnya itu tidak terlalu jauh jaraknya atau tidak terlalu dalam saat dia men-scan emas atau gold teman-teman. Nah, itu saya pernah coba dengan alat ini tuh, pernah nemu emas, cincin emas 2 gram, seberat 2 gram, itu dia tidak lebih dari 10 cm dari koil ini. Artinya pada saat didetek oleh alat ini, di scan pada saat itu, artinya emas itu di bawah dari 10 cm dari koilnya ini, dia tertimbun di pantai pasir teman-teman. Ini kita berbicara fakta kekurangan dari alat ini, MD ini. Itu besok akan kita buat lagi video yang berbicara tentang kelebihan atau kebaikan dari alat ini. Artinya selain memiliki kekurangan, alat ini juga pasti memiliki kelebihan tersendiri teman-teman. Nah, berdasarkan fakta di lapangan semenjak saya menggunakan alat ini. Oke, langsung saja yang kedua teman-teman. Jadi jenis alat ini teman-teman, itu ternyata ada jenis emas atau jenis gold yang tidak terlalu sensitif pada alat ini. Artinya di scan oleh alat ini dia tidak terlalu sensitif. Nanti ketika sudah sangat rapat dengan koilnya ini baru bisa kedetek ya. Seperti kemarin itu saya coba dengan anting adik saya, itu beratnya setengah gram, itu emas yang tipe 22 karat, 22 karat itu dia rapat, nempel sekali di sini baru bisa kedetek.
beda dengan emas yang kadarnya lebih tinggi. Jadi kemungkinan alat ini, kalau menurut saya sepertinya semakin rendah kadar emasnya benda tersebut, itu semakin sulit dideteksi oleh alat ini teman-teman. Karena pengalaman saya, emas yang saya temukan, gold yang saya temukan itu dia yang tipe hampir 24 karat atau ya katakanlah 23 karat itu sangat baik didetek oleh alat ini teman-teman. Lebih dari 5 cm, namun tidak sampai pada 10 cm jangkauan. Berada di tengah-tengah, entah itu 7 cm atau 8 cm, saya tidak ngerti juga, tapi yang jelas hampir mendekati 10 cm pada emas, cincin emas 2 gram saat itu. Kemudian teman-teman, yang ketiga, alat ini itu di sini teman-teman, di koilnya ini dia ada bertuliskan waterproof teman-teman. Artinya ini tahan air di sini. Tetapi sebetulnya perlu saya ingatkan ke teman-teman, waterproof di sini ternyata tidak teman-teman. Setelah saya coba celupkan ke dalam air, saya memainkan, ternyata ini masuk air teman-teman. Dia melalui kabel ini. Jadi di koilnya ini teman-teman, itu ini ada lubang masuk kabelnya ini teman-teman di sini. Jadi air itu dia masuk lewat sini. Nah, ini teman-teman kecil, teman-teman bisa cor kembali di sini untuk kabelnya ini. Nah, baru kemungkinan bisa tidak masuk air. Nah, untuk saran saya sendiri teman-teman, jangan merendam koilnya dalam air, karena itu akan terjadi korslet di dalam. Jadi dia akan berbunyi terus teman-teman. Nah, saya pernah coba itu main-main, saya rendam ke sungai, ternyata dia masuk air teman-teman. Nah, selanjutnya kekurangan dari alat ini teman-teman, itu ternyata dia juga sangat sensitif pada pasir laut teman-teman, atau pasir laut yang basah teman-teman. Artinya pasir di pantai yang belum kering. Kalau pasirnya masih basah itu sangat sensitif teman-teman. Ketika dia tersentuh dengan pasir atau ada genangan air laut, itu dia kedeteksi teman-teman. Entah karena air laut itu mengandung mineral yang tinggi, atau memang alatnya kekurangannya di situ teman-teman. Dia deteksi pasir laut. Jadi dia bunyi teman, seolah-olah ada target di bawah koilnya, ternyata tidak ada. Nah, kemudian teman-teman, kekurangan yang lainnya itu dia itu tidak panjang teman-teman, dia pendek. Artinya ketika kita dirikan, saat kita gunakan alat ini teman-teman, itu hanya setinggi pinggang orang dewasa. Artinya yang seukuran seperti saya itu hanya sampai di pinggang saja, dan dia tidak sampai pada pusar kita atau perut kita, dia hanya sampai pinggang saja. Jadi ketika kita mainkan dia, pada saat kita scan itu ke bawah, kita mudah sekali lelah teman-teman, karena pandangan mata kita itu sangat tunduk di leher kita, jadi leher kita sangat cepat sekali terasa lelah teman-teman, karena ini sangat pendek dia. Jadi koil ini sangat pendek teman-teman. Nah, oke, selanjutnya itu teman-teman. Nah, jadi alat ini kekurangan yang lainnya itu teman-teman, dia hanya memiliki 3 buah tombol settingan, ya, 3 buah tombol settingan. Untuk powernya sendiri itu dia 1 tombol dengan tombol sensitivitas. Ini 1 tombol teman-teman. Jadi power 1 tombol dengan sensitivitas, begitu. Kemudian untuk diskriminasinya sendiri kepada benda-benda metal ini tidak ada keterangan bahwa di di ukuran segini itu dia diskriminasi jenis metal, misalnya besi, atau jenis metal misalnya apa. Ya, tidak ada yang seperti ini teman-teman. Jadi dia hanya tertulis diskriminasi saja. Nah, jadi kita perlu bereksperimen lebih banyak untuk mengetahui bahwa apabila ukurannya segini, kita putar ini diskriminasinya, maka dia mampu mendiskriminasi benda lainnya. Selanjutnya, jadi kekurangannya ini teman-teman itu tentunya banyak sekali dari alat ini, tapi ini saya gunakan terus teman-teman, dan pastinya sudah memberikan juga kepuasan tersendiri, walaupun sebetulnya ini memang banyak kekurangan teman-teman. Dan selanjutnya itu bunyinya teman-teman, berdasarkan bunyinya.
ketika alat ini kita gunakan pada saat kita scan itu, kemudian ada target benda-benda logam di bawahnya, itu dia sama sekali tidak dapat membedakan bahwa ini jenis, kita sama sekali tidak dapat membedakan bahwa ini jenis benda apa, teman-teman. Cuman selama ini saya pelajari, ketika itu bendanya seperti aluminium, berbahan aluminium, itu dia sangat nyaring, bunyinya sangat nyaring, keras ya. Kalau misalnya itu emas, itu teman-teman ternyata alatnya ini itu berbunyi lebih halus pada saat dia deteksi, teman-teman. Dia lebih halus dan panjang. Misalnya seperti ini, teman-teman, itu halus. Kalau untuk membedakan dengan jenis yang lainnya, itu kalau bukan emas dia biasanya lebih nyaring, teman-teman. Tapi kalau bunyi emas biasanya dia halus. Itu yang saya pahami, tapi saya tidak ngerti karena kadang juga saya tidak dapat membedakan jenis-jenis bunyi dari benda-benda yang kedeteksi oleh alat ini, teman. Nah, untuk yang terakhir, teman-teman, dari saya, ini alat ini dia lebih sensitif terhadap benda logam yang berjenis aluminium, teman-teman. Nah, makanya tidak heran banyak teman-teman para hunters pengguna MD ini itu seringkali menemukan aluminium foil atau bungkus-bungkus yang berjenis terbuat dari aluminium, teman-teman. Aluminium foil ya. Seperti misalnya dari bungkusan rokok. Dan itu dia sangat sensitif terhadap alat ini, sangat sensitif terhadap benda tersebut, teman-teman. Ya, saya juga tidak tahu apakah jenis MD yang lain itu sama lebih sensitif terhadap benda aluminium, sehingga di lapangan kita seringkali menemukan benda-benda yang yang tidak masuklah dalam kategori pencarian kita. Benda-benda yang tidak masuk dalam kategori pencarian kita, teman-teman. Nah, itu tadi, teman-teman, beberapa hal terkait dengan kekurangan daripada alat ini MD4030. Nah, untuk itu perlu saya ingatkan kembali kepada teman-teman, kalau misalnya hobi dengan metal detektor, hobi dengan hunting metal detektor, sebaiknya teman-teman kalau memiliki rezeki dana yang lebih, sebaiknya teman-teman beli alat yang lebih baik lagi. Tapi perlu saya sampaikan, teman-teman, bahwa sebaik apapun alat itu yang kita gunakan, teman-teman, secanggih apapun dia MD itu, kalau misalnya lokasi yang kita tuju itu memang tidak potensial, artinya percuma saja, teman-teman. Kita hanya menguras tenaga kita dan menghabiskan waktu, kecuali memang kita niatnya untuk sekedar hobi, teman-teman ya, untuk mencari keringat, refreshing, menghilangkan stres dan lain sebagainya. Nah, terus terang saja, semenjak ada alat ini saya juga sangat terhibur sekali, teman-teman. Karena itu saya membuat video ini, teman-teman. Kiranya teman-teman yang hobi petualangan itu ya bolehlah mencoba. Nah, karena alat ini ketika saya tidak banyak pikiran, teman-teman, sedang stres itu, saya jalan menggunakan alat ini, teman-teman, untuk sekedar bermain-main, mencari hiburan gitu, mencari keringat dan juga berpetualang. Alat ini, teman-teman, itu ternyata saya juga awalnya mengetahui alat metal detektor itu lihat dari media sosial, teman-teman, dari YouTube dan lain sebagainya. Jadi waktu itu saya penasaran juga, ini alat apa nih, kok bisa orang-orang menemukan benda-benda peninggalan begitu, teman-teman, dan lain-lain sebagainya yang bernilai. Di waktu itu saya penasaran, dan setelah saya cek harganya di lapak online, itu ternyata harganya fantastis, teman-teman, luar biasa. Harganya ada yang sangat mahal juga. Setelah saya scroll terus, saya cari-cari, ketemu dengan alat ini, teman-teman. Jadi saya lihat budget saya, dana saya hanya terbatas saat itu, jadi saya coba saja beli alat ini tanpa saya tanya-tanya ke siapa dan lain sebagainya. Dan di daerah saya ini belum ada orang yang menggunakan alat seperti ini. Gimana? Jadi ketika saya hunting tuh orang-orang pada heran, lihat apa bagaimana cara kerjanya gitu, teman-teman. Dan kemudian
setelah saya beli, saya cek-cek ke YouTube, ternyata itu alat ini teman-teman, ini ternyata banyak sekali juga penggunanya teman-teman. Jadi ada yang katakan bahwa ini alat ini tuh adalah MD-nya sejuta umat, ini alat berpetualangnya sejuta umat teman-teman, dari kalangan anak-anak sampai yang orang tua. Itu ada yang kita sering lihat, banyak yang menggunakan seperti ini teman-teman. Dan untuk melihat hasilnya teman-teman bisa cek di video saya yang lain atau video teman-teman para hunters yang lain yang menggunakan alat ini. Nah, itu semua yang saya temukan ini teman-teman real, walaupun hanya sekedar review, tidak sempat saya record pada saat saya hunting, karena itu biasanya saya hanya sendiri di lapangan. Itu sangat sulit teman-teman, karena yang tangan kanan ini kita megang alatnya, tangan kiri kita itu kita pegang cangkulnya, jadi susah sekali untuk gunakan kamera pada saat itu. Jadi repot sekali teman-teman. Makanya saya jarang sekali ya, merecord pada saat saya hunting, kecuali paling sering saya record itu kalau masih ingin merecord itu saya record hasil-hasilnya saja. Dan juga banyak juga teman-teman yang tidak sempat saya record dan saya perlihatkan di video-video saya yang lainnya teman-teman. Nah, saya kira cukup teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi teman-teman, apabila suka dengan video ini, mohon untuk memberikan dukungan berupa klik tombol subscribe-nya dan juga like, serta berikan komentar teman-teman yang lainnya. Pokoknya untuk MD ini ya itu saja. Kalau memang budget tidak cukup ya bolehlah dicoba-coba alat ini, apalagi untuk seorang pemula. Alat ini luar biasa teman-teman. Dan ke depan juga akan saya buatkan video lainnya, yaitu tentang kelebihan atau sisi baik dari alat ini teman-teman. Jadi tadi ini kita buat sisi kekurangannya atau sisi kurang baiknya dari alat ini. Ke depan kita akan buat lagi yang sisi kebaikan dari alat ini teman-teman. Dan itu perlu saya ingatkan bahwa semua alat memiliki, dari jenis apapun itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.